Selamat pagi semuanya, selamat belajar bersama kembali dengan catatan akuntan. Kali ini kita akan membahas terkait dasar-dasar perencanaan pajak. Nah, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Itu menurut negara. Nah, bagi perusahaan, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan itu sendiri ke sektor publik yang akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja. Bisa juga sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Nah, ada dua kelompok pungutan pajak. Yang pertama, pajak langsung atau direct tax, yaitu pajak yang dikenakan atas masuknya aliran sumber daya, misalnya penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung atau indirect tax, yaitu pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atau barang maupun jasa. Nah, pengaruh pajak terhadap perusahaan ada 5. Yang pertama, menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Yang kedua, mendorong perkembangan perusahaan. Yang ketiga, memudahkan perusahaan melakukan perencanaan dan manajemen pajak. Yang keempat, pengukur reputasi perusahaan. Dan yang kelima, untuk mengetahui letak efisiensi perusahaan. Ada materi juga terkait manajemen pajak. Manajemen pajak dibagi menjadi 2 tujuan. Yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan yang kedua, sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, di mana tujuan manajemen pajak tadi dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas: yang pertama, perencanaan pajak atau tax planning. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation. Dan yang ketiga adalah pengendalian pajak atau tax control. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu perencanaan pajak, di mana kita harus mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan terlebih dahulu agar dapat diseleksi jenis tindakan yang dapat untuk menghemat pajak. Nah, bisa kita mulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Jika iya, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, atau bisa juga dapat ditunda pembayarannya, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan ini untuk mencapai tujuan manajemen pajak. Ada 2 hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, antara lain: yang pertama, memahami ketentuan peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak. Yang kedua, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Nah, jenis pajak yang akan dipungut itu contohnya ada 8 ya. Yang pertama, pajak penghasilan badan dan orang pribadi. Yang kedua, pajak atas keuntungan modal atau capital gains. Yang ketiga, withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Yang keempat, pajak atas impor, ekspor, dan bea masuk. Yang kelima, pajak atas undian atau hadiah. Yang keenam, bea materai. Yang ketujuh, capital transfer tax atau transfer duit ya. Dan yang kedelapan, lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya. Subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan membayar pajak, misalnya orang pribadi,
karyawan, freelance, dan pengusaha. Yang kedua, badan usaha seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan. Dan yang ketiga, ada warisan yang belum terbagi. Sedangkan objek pajak adalah suatu yang dikenai pajak, misalnya penghasilan, barang, atau transaksi. Nah, ini contoh-contoh objek pajaknya. Yang pertama penghasilan, yaitu PPh. Yang kedua keuntungan usaha. Yang ketiga hadiah atau bonus. Yang keempat penjualan barang dan jasa atau PPN. Dan yang kelima kepemilikan tanah atau bangunan atau PBB, pajak bumi bangunan. Nah, ini adalah faktor non-pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain 1. Masalah badan hukum. 2. Masalah mata uang dan nilai tukar. 3. Masalah pengawasan devisa. 4. Masalah program insentif investasi. Yang kelima, masalah faktor non-pajak lainnya. Jadi banyak ya, tidak hanya 1-5 ini saja. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di video lain waktu. Bye bye.